Malam itu, langit Gaza kembali diselimuti cahaya merah dari dentuman roket. Warga sipil berlarian ke tempat-tempat perlindungan sementara suara sirene meraung-raung tanpa henti. Namun, di balik kegelapan malam itu, sebuah operasi rahasia yang tak pernah terbayangkan sebelumnya sedang berlangsung. TNI Perdamaian Indonesia melancarkan misi paling berbahaya untuk menggagalkan serangan Israel yang dirancang untuk menghancurkan sebagian besar wilayah utara Gaza. Sekitar pukul 23.00 waktu setempat, melalui komunikasi diplomatik rahasia dengan perwakilan PBB dan Komando Perdamaian Timur Tengah, Satgas TNI. Perdamaian yang bertugas di wilayah perbatasan Rafah menerima informasi intelijen yang menggemparkan. Sebuah markas Komando Utama Israel Defense Forces, IDF, di perbatasan utara Gaza, tengah mempersiapkan peluncuran operasi militer besar-besaran dengan sandi Operasi Bayangan Besi, yang ditargetkan akan dimulai dalam waktu kurang dari 6 jam. Serangan tersebut dirancang bukan hanya untuk menghantam titik-titik strategis milik militer, tetapi juga infrastruktur sipil vital seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat penampungan pengungsi. Jika itu terjadi, Gaza akan berubah menjadi lautan api. Mengetahui hal itu, Komandan Satgas TNI Perdamaian Kolonel Infantri Bagus Satrio segera menggelar rapat darurat bersama para perwira tinggi. Dalam suasana yang tegang dan penuh ketegangan emosional, Kolonel Bagus memutuskan melakukan misi pengacauan ke markas komando IDF secara diam-diam. Misi itu diberi nama Operasi Garuda Malam. Kita tidak akan membiarkan ribuan nyawa sipil tidak berdosa menjadi korban. Apapun risikonya, kita harus hentikan ini malam ini juga, tegas Kolonel Bagus dalam briefing. Dipimpin oleh Mayor Prawira, 50 personel pasukan elit TNI Perdamaian menyusup melalui jalur bawah tanah yang selama ini digunakan untuk evakuasi medis. Mereka bergerak cepat menuju markas komando IDF yang terletak di kawasan Beit Hanun. Tepat pukul 02.15 dini hari, tim cyber TNI yang dipimpin Kapten Aris Nugroho berhasil membobol sistem komunikasi digital IDF dan menanamkan virus siber yang melumpuhkan seluruh jaringan komunikasi internal mereka. Akibatnya, koordinasi antar pasukan Israel langsung kacau balau. Sirene di markas itu pun mendadak berbunyi tak terkendali. Lampu padam dan layar-layar monitor pertempuran tiba-tiba menampilkan pesan bertuliskan, "Stop the war, save innocent lives, Garuda Peace Force." Seisi markas IDF geger. Para komandan senior kebingungan dan memerintahkan pengecekan sistem. Sementara di saat yang sama, tim TNI di lapangan melakukan sabotase terhadap beberapa kendaraan tempur dan peluncur roket yang sudah dalam posisi siaga. Beberapa gudang amunisi IDF turut dihantam peledak kecil non-mematikan yang hanya bertujuan melumpuhkan peralatan tanpa memicu ledakan besar agar tidak membahayakan warga sekitar. Di tengah kekacauan itu, tim TNI juga berhasil menyelamatkan 12 warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, yang disekap sebagai alat tawar-menawar di dalam kompleks militer tersebut. Proses evakuasi berjalan dramatis ketika satu regu TNI terlibat baku tembak singkat dengan unit elit IDF. Berkat kecepatan dan ketelitian taktis, kontak senjata bisa dihentikan tanpa korban jiwa di pihak sipil. Mayor Prawira sendiri mengalami luka tembak di bahu saat melindungi seorang anak perempuan berusia 6 tahun. Meski terluka, ia tetap bertahan hingga seluruh pasukan berhasil mundur ke perbatasan Rafah. Pasca operasi tersebut, sistem komando militer Israel lumpuh total selama hampir 7 jam. Seluruh operasi Iron Shadow dibatalkan akibat gangguan koordinasi dan kekhawatiran akan kemungkinan adanya infiltrasi lebih lanjut ke dalam instalasi militer mereka. Pagi harinya, pemerintah Israel dilaporkan menggelar sidang darurat keamanan nasional dan menutup seluruh akses militer menuju Gaza untuk evaluasi total keamanan markas mereka. Beberapa pejabat senior IDF dilaporkan dicopot, termasuk Brigadir Jenderal Yoav Shor yang memimpin operasi tersebut. Untuk menyusup ke wilayah operasi IDF di Beit Hanun, tim TNI memanfaatkan jaringan terowongan bawah tanah tua yang dulunya digunakan untuk evakuasi medis. Jalur sempit dan pengap itu hanya bisa dilewati merangkak dengan risiko runtuh sewaktu-waktu akibat getaran ledakan di atas permukaan. Mayor Prawira, sang komandan lapangan yang sudah belasan kali bertugas di daerah konflik, memimpin langsung tim infiltrasi. Sementara tim siber TNI di markas Rafah, dipimpin Kapten Aris Nugroho, bersiap menyerang sistem digital IDF dari jarak jauh. Dalam senyap, mereka bergerak. Sesekali terdengar dentuman meriam dari arah utara yang membuat tanah bergetar, dan butiran debu jatuh dari dinding-dinding terowongan. Tak sedikit pasukan Garuda yang membaca doa dalam hati, menyerahkan nyawa mereka pada Sang Maha Kuasa.
Dengan senyap, pasukan TNI menempelkan alat jammer kecil dan peledak mini non-mematikan ke beberapa kendaraan tempur dan peluncur rudal. Ledakan kecil hanya menimbulkan gangguan mekanik, tanpa memicu kobaran api besar agar tidak membahayakan penduduk sipil di sekitar. Dalam kekacauan itu, satu regu TNI mendapati 12 orang sandera sipil Palestina, terdiri dari 5 wanita, 5 anak-anak dan 2 pria lanjut usia, disekap dalam ruang bawah tanah markas IDF. Tanpa pikir panjang, pasukan Garuda mengevakuasi mereka melewati jalur sempit menuju terowongan pelarian. Di titik kritis evakuasi, 2 regu elit IDF mendapati keberadaan pasukan TNI. Terjadi baku tembak singkat. Mayor Prawira sempat terkena tembakan di bahu kiri saat melindungi seorang bocah perempuan berusia 6 tahun bernama Alia. Meski terluka, Mayor Prawira tetap memimpin evakuasi dan tak meninggalkan seorang pun di medan. Beruntung, pasukan TNI bisa menguasai situasi dan mundur ke terowongan sebelum bala bantuan IDF tiba. Evakuasi berhasil, tak satu pun sandera sipil menjadi korban. Saat fajar menyingsing, IDF benar-benar lumpuh. Sistem komunikasi tak sepenuhnya pulih. Puluhan kendaraan tempur rusak. Gudang senjata tidak dapat diakses. Beberapa pejabat senior IDF dilaporkan langsung dipecat atas kelalaian ini. Pemerintah Israel pun akhirnya membatalkan operasi Iron Shadow. Seluruh kekuatan militer ditarik dari wilayah utara Gaza. Perintah langsung dari Tel Aviv dikeluarkan untuk melakukan evaluasi total atas keamanan markas IDF di perbatasan Gaza. Tanggal 30 Mei 2025, pasukan Garuda Malam kembali ke markas Rafah. Warga Gaza menyambut mereka dengan air mata haru, membawa bunga, makanan, dan poster bertuliskan, "Terima kasih, Indonesia, hidup panjang Garuda Peace Force." Mayor Prawira yang masih mengenakan perban di bahu meneteskan air mata saat memeluk Alia, bocah yang diselamatkannya. "Kami datang ke sini membawa pesan damai. Tapi kalau nyawa rakyat tak berdosa dipertaruhkan, kami rela mati demi mereka," ucap Mayor Prawira dalam pidato singkatnya. Kolonel Bagus Satrio pun memberi penghargaan khusus bagi seluruh prajurit yang terlibat.